Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anakku, hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran tematik tema 7, subtema 1, MUPEL PPKN. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita awali dengan berdoa bersama. Jika berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anakku, silakan kalian bisa buka buku paket untuk mulai pembelajaran kita pada halaman 24, 25 dan dilanjutkan untuk PB 4 atau pembelajaran 4 di halaman 30 dan 35. Kita mulai bersama-sama. Memahami keragaman masyarakat di Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang luas di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan beribu-ribu pulau yang mempunyai beratus-ratus suku bangsa. Indonesia berkembang dengan keragaman seni, budaya, dan adat istiadat. Keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat menjadi negara Indonesia sangat kaya akan keberagaman tersebut. Banyaknya keragaman, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara: 1. Memiliki sikap saling menghormati dan menghargai akan perbedaan yang ada. 2. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, memiliki sikap senang membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan. 4. Merasa bangga terhadap keragaman suku dan budaya daerah yang menunjukkan kekayaan budaya nasional. Nah, dari banyaknya keragaman tadi, salah satunya yang kita bahas pada hari ini adalah keragaman bahasa daerah dan keragaman agama atau kepercayaan. Untuk keragaman bahasa daerah, negara Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Dari banyak suku bangsa itulah yang ada di Indonesia munculnya atau bermunculan banyak bahasa daerah. Bahasa daerah digunakan oleh suku-suku bangsa Indonesia. Tetapi bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia yang digunakan untuk komunikasi antara suku bangsa yang ada di Indonesia. Bahasa-bahasa daerah saat ini sudah mulai punah. Oleh karena itu, sebagian dari warga negara Indonesia hendaknya kalian melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, berikut sikap yang dapat kalian lakukan ya sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. 1. Bangga saat menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Nah, anakku, ini keempat hal yang harus kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah di Indonesia. Paham ya?
Oke. Nah, ini contoh kata-kata di dalam bahasa daerah di Indonesia. Contoh nih, ada kulo, ya, ini dari bahasa Jawa, ya. Kulo dengan arti bahasa Indonesia saya. Dereng dengan artinya belum. Kemudian ada bahasa daerah dari Sunda, punten, ya, dengan bahasa Indonesianya permisi. Kemudian ada kata dalam bahasa daerah ujang, yaitu artinya anak laki-laki. Kemudian hatur nuhun, itu juga mempunyai arti ke dalam bahasa Indonesia, yaitu terima kasih. Nah, itu anak-anak contoh bahasa daerah di Indonesia. Kalian bisa lihat juga di buku paket halaman 35, itu banyak sekali bahasa daerah di Indonesia. Dari daerah Sumatera sampai Papua, ya. Itu banyak sekali bahasa daerahnya. Silakan kalian bisa dibaca-baca ya di buku paket pada halaman 35. Paham ya anak-anakku? Sampai sini untuk keragaman bahasa daerah, ya, atau keragaman bahasa di Indonesia. Selanjutnya yaitu keragaman agama di Indonesia. Ini sudah kita pelajari di tema 6 kemarin ya. Tapi ini muncul lagi di tema 7 tentang keragaman. Memang bahasa Indonesia beragam agama dan kepercayaan. Ada pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tiap-tiap agama, ajaran, dan tata beribadahnya berbeda. Orang Islam beribadah sholat 5 waktu. Orang Kristen dan Katolik melaksanakan kebaktian. Orang Hindu, Buddha, dan Konghucu melakukan persembahyangan. Nah, setiap agama juga mempunyai tempat ibadah yang berbeda-beda. Nah, ini adalah gambar atau PPT yang kemarin sudah kita pelajari ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah. Yang mana perbedaan keragaman itu tidak hanya dari bagaimana mereka beribadah, tapi juga keberagaman terletak pada kitab sucinya. Ya, kemudian pada pendirinya, tempat ibadahnya, dan hari besar keagamaannya. Dari agama Islam sampai agama Kristen dan agama Konghucu. Itu ya anak-anakku ya, bisa kalian pelajari di rumah. Itu anak-anakku terkait dengan keberagaman di Indonesia ini. Yang tadi sudah kita pelajari adalah bahasa daerah, dan yang kedua adalah keragaman agama. Nah, ada tugas tematik Mupel PKN, carilah 5 bahasa daerah di Indonesia. Carilah 5 kata, kalian bisa kerjakan di buku paket halaman 34. Ya, di situ sudah disediakan tabelnya. Silakan carilah bahasa daerah di sana yang kalian tahu, kemudian tuliskan ke bahasa Indonesianya. Itu ya. Itu dari Pak Faris. Terima kasih sekali untuk pembelajaran kita hari ini untuk Mupel PPKN subtema 1. Pak Guru akhiri dengan membaca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.